Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Farhan dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan guru dalam pembelajaran. Tugas ini dipenuhi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah profesi pembelajaran. Oke, baik. Di sini ada kesalahan-kesalahan guru dalam pembelajaran. Apa sih kesalahan dalam perencanaan pembelajaran? Yang pertama tuh, kesalahan dalam perencanaan pembelajaran adalah ketika pendidik melakukan kesalahan atau keliruan dalam menyusun rencana pembelajaran, baik dalam tujuan, materi, metode, maupun evaluasi. Tentunya kita sebagai calon pendidik nantinya kita harus tahu nih bagaimana apa-apa saja yang dapat menjadi kesalahan kita dalam menjadi seorang pendidik. Oke. Yang pertama ada kesalahan dalam metode pembelajaran. Kesalahan dalam metode pembelajaran merujuk pada kekeliruan atau ketidaktepatan yang dilakukan guru dalam memilih, merancang, atau menerapkan teknik, strategi, atau pendekatan pembelajaran di kelas. Kesalahan ini dapat menghambat proses pembelajaran siswa, mengurangi efektivitas pembelajaran, dan bahkan berdampak negatif pada motivasi serta hasil belajar. Misalkan kita dalam suatu kelas mengajar matematika, di sana kita menggunakan metode ceramah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah dalam hal tersebut efektif tidak? Seorang guru matematika mengajar dengan metode pembelajaran ceramah itu tidak akan efektif diterapkan. Kenapa? Karena kita berpikirnya logika gitu. Kita harus menerapkan metode praktek. Oke. Yang seterusnya, tidak menggunakan media pembelajaran secara efektif. Tidak menggunakan media pembelajaran secara efektif merujuk pada kegagalan guru dalam memanfaatkan alat bantu pembelajaran seperti gambar, video, simulasi digital, atau alat peraga. Nah, di sini tentunya untuk mendukung, untuk menunjang proses pembelajaran, kita perlu adanya media pembelajaran. Kalau kita misalkan dalam suatu kelas tidak adanya media, kita menggunakan metode ceramah terus gitu kan, pasti akan menjadi bosan peserta didiknya. Oke. Jadi kita harus menggunakan media yang efektif. Dan misalkan kita dengan pembelajaran IPA, kita ada whiteboard, terus ada apa lagi? Kayak ini ada anyboard. Itu bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran, untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Nah, bayangkan saja kalau kita mengajar tanpa media pembelajaran, kita mengajar dengan metode ceramah, tidak ada nih media pembelajaran satupun. Itu yang dapat diserap oleh siswanya itu hanya sekitar 15%. Nah, dengan kita menggunakan media pembelajaran, nanti itu akan menjadi lebih menarik bagi siswa dan akan lebih menyenangkan juga bagi kita guru untuk menjelaskannya dan akan menjadi lebih mudah. Oke, yang seterusnya ada tidak memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Contohnya apa? Misalkan setelah kita evaluasi atau ulangan di dalam kelas, kita tidak memberikan apresiasi kepada murid. Apresiasi itu tidak berupa soal materi, tapi kita bisa menggunakan ucapan seperti ucapan-ucapan yang membangun seperti selamat ya, gitu. Terus nanti belajarnya lebih baik lagi ya, gitu kan, dan selain sebagainya. Nah, kenapa umpan balik ini sangat penting? Karena untuk perkembangan apa? Perkembangan logika atau pengembangan psikomotor psikologis peserta didik nantinya. Kalau misalkan peserta didik diberikan motivasi dukungan gitu, motivasi belajar mereka akan meningkat gitu. Mereka akan lebih giat lagi belajar. Mereka akan termotivasi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus nantinya. Karena mereka akan nantinya akan nanti mereka akan termotivasi menjadi lebih baik lagi. Misalkan tidak, si bapak itu mah sok dikasih pujian, sok dikasih hadiah, sok dikasih apa lagi, dikasih nilai yang bagus kalau kita belajarnya benar, katanya gitu ya. Oke, selanjutnya tidak memperhatikan perbedaan individu siswa. Tentunya dalam satu kelas itu kita tidak bisa mensamaratakan semua siswa dalam hal kemampuan berpikir ataupun dalam ras dan suku bangsa. Contohnya, kita mengajar bahasa Inggris dalam suatu kelas.
tentunya kita tidak dapat mensamaratakan metode dan model pembelajaran yang sama dalam satu kelas. Misalkan, kan setiap siswa itu pasti ada yang lebih cenderung ke audiovisual, ada yang ke auditori, ada yang intelektualnya lebih ke dia suka mendengarkan, ada yang dia lebih suka nulis, lebih suka ceramah gitu kan. Nah, di sana kita harus dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu tidak dapat mensamaratakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Oke, yang seterusnya ada komunikasi yang efektif. Tentunya kita sebagai pendidik nantinya kita harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan si peserta didik. Kenapa? Karena kalau kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan peserta didik, bagaimana kita dapat menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan benar gitu kan. Makanya guru naga ngerti gitu kan, kumaha murid lagi mau ngerti gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, untuk solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tadi, kita ulang dari yang pertama. Tadi apa yang pertama? Kesalahan guru itu adalah kesalahan perencanaan pembelajaran. Tentunya nanti kalau kita akan mengajar, kita harus menyusun RPP atau model pembelajaran. Nah, di sana kita harus tentuin dulu tujuan pembelajarannya, medianya. Kita jangan sampai salah sasaran dalam menyusunnya gitu kan. Kalau misalkan kita dalam penyusunan RPP-nya saja kita udah salah, nanti gimana mau menyampaikan ke peserta didiknya. Jadi yang harus diperbaiki solusi dalam hal tersebut adalah kita perbaiki dalam penyusunan rancangan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke. Yang seterusnya dari kesalahan dalam metode mengajar. Nah, ini juga tadi kan dimasukkan ke dalam pembuatan RPP. Nanti kita juga harus lihat dulu nih. Misalkan kelas berapa dulu? Kan kita gak mungkin ya kalau di kelas tinggi terlalu banyak main gitu. Nah, kalau untuk yang lebih banyak mainnya kita gunakan di kelas rendah karena mereka masih senang bermain gitu dalam metode pembelajarannya. Kita jangan terus-menerus menggunakan metode ceramah. Banyak yang kita bisa lakukan seperti metode diskusi gitu kan. Terus ada jigsaw gitu. Banyak ada deep learning. Oke. Terus ini juga sama media pembelajaran. Mungkin untuk media pembelajaran kita bisa spontanitas di kelas ya. Misalkan di kelasnya ada yang kosong nih proyektornya, kita bisa pakai gitu kan untuk menunjang proses pembelajaran. Kita jangan, kalau jadi seorang pendidik jangan apa ya, jangan kenuayan gitu kan, kumaha angka itu gak boleh. Kita harus bikin perencanaan pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, terus untuk solusi tidak memberikan umpan balik, mungkin itu mah balik lagi ke kitanya ya, karena feedback itu apa saja bisa dilakukan, bisa dengan materi, bisa dengan ucapan, bisa dengan perilaku kita. Yang penting itu dapat memotivasi peserta didik untuk menjadi lebih baik. Terus tidak boleh rasisme ya. Seorang guru itu tidak boleh rasisme di dalam kelas. Seorang guru untuk membeda-bedakan ras, suku, agama dan hal lainnya. Untuk solusi komunikasi yang efektif, mungkin seorang guru dapat melakukan pembelajaran dan terus belajar lagi. Kalau sekarang kan ada namanya program PPG ya. Jadi seorang guru kalau dia ingin dianggap sebagai guru profesional, dia itu harus belajar lagi nantinya, harus sekolah lagi, yaitu ada PPG, program profesi guru gitu kan. Nantinya di sana guru akan dicetak menjadi seorang guru profesional. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.